Seekor siluman babi hutan yang selalu mengganggu penduduk desa. Siapa yang melihatnya selalu berakhir dengan malapetaka. Ternak hilang, ladang hancur. Malam harinya penduduk desa ketakutan. Seorang pemuda desa yang pemberani pemburu ulung belum pernah bisa menangkap siluman babi hutan. Beginilah cerita selengkapnya. Siluman babi hutan di Rimba, Sumatera. Di tengah belantara Sumatera yang lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah seorang pemburu ulung, dikenal berani dan cekatan dalam menaklukkan binatang liar. Namun, ada satu makhluk yang hingga kini belum pernah bisa ia hadapi, siluman babi hutan. Orang-orang desa sering bercerita tentang siluman itu. Seekor babi hutan raksasa bermata merah menyala, tubuhnya sebesar kerbau, dan kadinya panjang mencakar langit. Mereka yang pernah melihatnya selalu berakhir dengan malapetaka. Ternak hilang, ladang hancur, bahkan ada yang tak pernah kembali dari hutan. Malam itu langit mendung dan angin bertiup kencang. Warga desa sudah masuk ke rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka tahu malam seperti ini adalah saat yang paling berbahaya. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Pohon-pohon tumbang, semak-semak terserabut dari akarnya. Tak lama kemudian seekor babi hutan raksasa muncul dari kegelapan. Matanya menyala merah, tubuhnya dipenuhi lumpur dan luka menganga, seolah makhluk itu telah berkelana dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Siluman babi hutan, teriak seorang warga. Warga desa berhamburan mencoba menyelamatkan diri, namun makhluk itu mengamuk tanpa ampun. Ia menyeruduk pagar-pagar rumah, menghancurkan gudang-gudang padi, dan membalikkan gerobak kayu seolah mainan. Seorang petani tua berusaha menghalau dengan obor, tapi siluman itu hanya mengibaskan kepalanya dan melempar sang petani ke udara. Lelaki itu jatuh dengan keras, merintih kesakitan. Ternak-ternak berlarian ketakutan. Beberapa bahkan menghilang ke dalam hutan. Anak-anak menangis, perempuan berteriak, dan para lelaki desa mencoba melawan dengan tombak dan panah. Namun semua senjata mereka seperti tak mampan. Kulit babi hutan itu tebal bagaikan baja, dan setiap serangan justru membuatnya semakin mengamuk. Setelah puas menghancurkan desa, siluman itu kembali ke dalam hutan, meninggalkan jejak kehancuran. Esok paginya, desa bagaikan medan perang. Rumah-rumah rusak, ladang hancur, dan warga ketakutan. Arman yang saat itu sedang berburu di hutan kembali ke desa dan mendengar kabar tersebut. Amarah membakar dadanya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," katanya mantap. Berbekal tombak pusaka warisan ayahnya, Arman bersumpah akan memburu siluman itu dan mengakhiri teror yang telah menghantui desanya selama bertahun-tahun. Malam berikutnya, saat bulan purnama bersinar terang, Arman masuk ke dalam hutan. Langkahnya perlahan, namun matanya tajam, mengawasi setiap gerakan di balik pepohonan. Angin berembus dingin, dan suara burung hantu terdengar seperti bisikan kematian. Tiba-tiba, semak-semak di depannya bergetar hebat. Dari balik kegelapan, muncullah sosok yang ditakuti itu, siluman babi hutan. Matanya berkilat merah, air liurnya menetes seperti bisa, dan suaranya menggelegar seperti guruh di langit. Arman mengangkat tombaknya, bersiap menyerang, tapi sebelum ia sempat bergerak, suara lain terdengar dari dalam hutan. Seorang kakek tua berjubah putih muncul entah dari mana. "Arman, jangan serang dia," seru sang kakek. Arman terkejut. "Mengapa, kek? Bukankah ini siluman yang merusak desa?" Sang kakek menghela napas. "Ini bukan sekedar babi hutan biasa. Ia dulunya manusia, dikutuk karena keserakahannya." Mendengar itu, siluman babi hutan mengeram, seakan merasakan kepedihan yang mendalam. Kakek tua itu lalu mengangkat tangan, merapalkan mantra kuno. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan cahaya menyelimuti tubuh siluman itu. Perlahan, sosoknya berubah menjadi seorang lelaki tua yang penuh luka. Lelaki itu menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, anak muda. Kutukan ini akhirnya berakhir.
katanya sebelum tubuhnya berubah menjadi debu dan tertawa angin malam. Sejak malam itu, rimba Sumatera kembali tenang. Tak ada lagi jejak kaki raksasa, tak ada lagi suara mengerikan. Arman pun pulang ke desa dengan cerita yang akan terus diceritakan turun-temurun tentang siluman babi hutan yang akhirnya menemukan kedamaian.